Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Ali Fatur Rahman dengan NIM 202204016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum pada pertemuan 4 dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini, saya akan membahas mengenai konversi antara jenis data di Java dan dilanjutkan dengan materi input dalam bahasa pemrograman Java. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai konversi antara jenis data. Tujuan dari materi ini adalah memanfaatkan promosi otomatis, lalu menambahkan variabel ke jenis data lain, lalu bisa menguraikan string sebagai nilai numerik. Di sini ada sekedar intermezzo. Ada deklarasi variabel double dengan nama x, yang mana nilainya ini 9/2, lalu kita outputkan variabel x tersebut. Nah, jika kita mendeklarasikan variabel double, kita ingin nilai 9/2 ini sesuai, yaitu 4,5. Namun jika kita diprintkan, ini masih menghasilkan 4. Kenapa? Karena Java masih membaca nilai 9/2 ini sebagai nilai integer, bukan sebagai nilai double. Dan untuk lebih jelasnya di sini ada promosi otomatis, yaitu yang bisa kita ketahui juga dalam bilangan bulat pada Java ini terbagi menjadi 4, yaitu byte, short, integer, dan long. Dan byte bisa dipromosikan menjadi short, short juga dapat dipromosikan menjadi integer, lalu integer juga bisa dipromosikan menjadi long. Nah, di sini. Nah, mengapa promosi bekerja? Jika yang kita dapat ketahui juga, byte ini dapat menampung sebesar 2/8, yaitu 256, yaitu yang berisi dari -128 hingga 127. Lalu nilai byte ini bisa dapat disimpan juga dalam short, dan kemungkinan nilai short juga dapat disimpan di dalam integer, lalu nilai integer juga dapat disimpan dalam long, lalu integer pun dapat disimpan dalam double tanpa kehilangan presisi. Di sini ada kemungkinan masalah, yaitu misalnya di sini ada variabel integer dengan namanya number 1 sama dengan 5555, lalu ada variabel integer dengan number 2 sama dengan nama number 2 dengan isinya 66666, lalu ada variabel bertipe long dengan namanya number 3, lalu di sini akan dioperasi matematik, yaitu number 3 ini adalah sama dengan perkalian dari variabel number 1 dikali number 2. Nah, di sini mungkin bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena Java ini masih membaca ini sebagai integer. Namun kita bisa bisa membenarkan permasalahan tersebut dengan cara mengubah nilai salah satu variabel tersebut menjadi nilai bertipe data long. Nah, di sini pun ada permasalahan yang sama, yaitu di sini ada variabel integer, lalu ada double. Lalu bisa kita ubah juga salah satu variabel tersebut menjadi double. Materi berikutnya ada mengenai casting. Di sini kita bisa menjadi long dapat diubah menjadi integer bisa diubah menjadi short, maupun short menjadi byte. Contoh casting ini seperti ini ya. Nah, integer misalnya isi dari ini tuh misalnya masih long. Lalu kita bisa bisa casting menjadi integer itu dengan cara seperti ini. Begitupun ini ada contoh lagi short. Ini yang asalnya dari nilainya itu double dan ingin diubah menjadi short, maka lakukan seperti ini sintaknya. Sama kan di sini kan kita sudah mendeklarasikan integer dengan variabel integer dengan nama my integer, lalu ada variabel double dengan nama my percent 51,9 dengan nilainya 51,9, lalu my integer tersebut ingin nilainya dari nilai double my percent tersebut. Namun hasilnya itu ingin bilangan bulat, tidak ingin bilangan koma-koma, yaitu bisa ditambahkan casting dengan cara tadi menambahkan kata integer di dalam variabel my percent ini yang asalnya tipenya double. Nah, di sini juga sama. Nih, bisa dilihat saja. Yang membedakan ini integer menjadikan long menjadikan integer maksud saya.
Nah, di sini ada latihan 1 buat proyek baru dan kebetulan di sini saya sudah membuat. Di sini kan ada persoalan proyek baru dengan menambahkan casting.1.java, lalu nyatakan dan inisialisasi byte dengan nilai 128, lalu nyatakan dan inisialisasi sort dengan nilai 128, lalu dengan nyatakan dan inisialisasi byte dengan nilai 127. Nah, kita buka netbin terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mencobanya dalam file ini. Pertama, kita tadi kan disuruh mendeklarasi dan inisialisasi variabel dengan tipe byte dengan nama saya namakan A dengan nilainya itu 128. Dan di sini di IDE NetBeans ini terlihat merah. Kenapa? Karena di sini ada bacaannya dari variable is never read. Kenapa? Karena byte itu sendiri kan menampung nilainya itu hanya sampai dari minus 128 sampai 127. Dan ini melebihi kapasitas dan tidak bisa. Maka lebih itu kita amati. Jika kita bisa mengubah misalnya jadi short itu bisa. Bisa, integer pun bisa, maupun long. Nah, kita ini ubah lagi aja jadi tadi byte ya. Dan kita komen aja. Lalu perintah kedua kan mendeklarasikan tipe variabel short dan mengubah mengcasting menjadi tipe bit. Nah, ini dia. Saya namakan B dan nilainya pun 128 dan di casting menjadi byte. Lalu kita print. Dan ketiga itu ada deklarasikan tipe variabel byte dengan nilai 127 lalu ditambah 1 lalu ditambah 1. Kita akan running saja. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kan seperti ini ya. Min 128. Mengapa min 128? Karena di sini kan kita bentar ya. Kita running dulu. Running lagi. Mengapa kita ini hasil min 128? Karena kita mengubah tipe variabel sort menjadi byte, itu dengan cara mengcasting, dan nilai 128 ini tidak bisa mencukupi di dalam byte dan maka akan outputnya itu akan menghasilkan selisih nilai dari total nilai penampungan nilai byte itu kan 256. Lalu dikurangi dengan nilai ini 256 dikurangi 128 128 dikurangi 256 hasilnya tetap hasilnya dengan min 128. Lalu di sini ada tipe data byte 127 dan kemudian kita tambah 128 jadi menjadikan 128 harusnya 128. Lalu kita tambahkan lagi 1 harusnya menjadi 129. Tapi di sini menghasilkan itu yang tadi saya katakan yaitu selisih karena kelebihan kapasitas dari byte itu sendiri. Yang mana ini 128 dikurangi 256 dan ini 129 dikurangi 256. Maka hasilnya menjadi minus 107. Dan selanjutnya, nah kita tadi sudah mencobanya. Nah, di sini kan kemungkinan masalahnya di sini kan ada variabel berbentuk integer dengan nama number 1, lalu ada variabel berbentuk integer dengan nama number 2, lalu ada variabel berbentuk byte dengan number 3. Sini number 3 ya. Lalu di sini ingin dijumlahkan operator matematik dari variabel number 1 ke number 2. Kita sebenarnya kan ini kan number 3 ini kan tipe datanya byte dan 53 tambah 47 itu sebenarnya hasilnya kan 100. Seharusnya number 3 ini bisa menampungkan nilainya itu karena masih ada dalam kapasitasnya. Namun ini akan error. Kenapa? Karena di dalam Java ini number 1 dan number 2 ini masih membacanya itu menjadi integer dan Java ini untuk menjaga-jaga ini melebihi kapasitas. Jadi ini masih integer. Jadi si byte ini tidak bisa memproses. Nah, dengan cara apa kita bisa memproses? Yaitu kita coba aja di netbin-nya ya. Nah, kita coba saja.
Sama pakai di Alex saja. Kita akan, nah di sini akan merah kan? Mengapa? Karena ini Java membaca apa ya? Membacanya ini number one dan number two ini sebagai integer dan apa ya? Mewanti-wanti agar tidak apa ya? Agar tidak kelebihan kapasitas dari byte. Maka kita bisa casting terlebih dahulu tipe datanya ini yang dari asal tadi integer menjadi byte dengan cara byte dengan ini. Maka akan bisa. Dan jika kita print misalnya sys maka akan bisa tetap 100. Namun jika ini tidak di casting, ini akan merah. Tidak bisa, Java tidak akan bisa menjalankan program ini. Ini tadi kemungkinan tadi opsinya, solusinya lebih tepatnya. Lalu di sini ada, nah ini sort ABC. Ini default dari Java itu untuk bilangan bulat itu adalah integer, ya. Dan untuk bilangan bulat itu double. Dan di sini kan ini ada variabel, deklarasi variabel dari tipe data variabel sort dengan nama A, B, C. Dan di sini ada nilai A ini adalah 1, B itu 2, lalu C ini hasil penjumlahan dari A tambah B. Dan di Java ini 1 dan 2 ini masih membaca sebagai integer. Dan kita bisa solusikan masalah ini adalah menambahkan casting di sini. Di nilai C ini yang sebagai apa yang tadi kita bisa lakukan. Dan di sini juga ada long menggunakan long. Di sini ada variabel integer dengan nilai 32 dengan nama ageYear, dengan integer dengan ageDay sama dengan umur per tahunnya dikalikan 365. Lalu ada tipe data long yang mengalikan ageYear kali 365 dikali 24L. 24L ini tipe datanya long dan kali 60 dikali 60. Nah, ini kan harus salah satunya itu harus bertipe data long agar semuanya bisa dijumlahkan menjadi disimpan dalam tipe variabel long. Variabel tipe long. Di sini juga ada kemungkinan masalah. Di sini ada variabel integer dengan nama number yang berisi dari isi dari number tersebut adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Lalu ada variabel integer juga number 2 yaitu yang berisi dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikalikan 1. Kenapa ini error? Karena di sini ada tipe data double, yang mana integer itu tidak bisa mencakup data double. Nah, untuk bisa solusinya itu untuk bisa menjalankan perintah ini adalah mengubah tipe ini menjadi double, atau bisa kita mengcasting 4 dan 1 ini menjadi integer. Seperti ini. Maka hasilnya pun akan 10. Nah, kan 1 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Nah, di sini juga ada kemungkinan masalah. Di sini ada tipe data float. Float dengan nama float 1 yang berisi nilainya 27,9. Ini akan error. Mengapa? Karena Java ini dalam default bilangan bilangan koma itu double. Jika kita ingin memunculkan float, kita harus menambahkan di sini f. Nah, seperti ini. Ataupun bisa jika kita tidak ingin menambahkan f, kita bisa mengcasting dari tipe double tersebut menjadi float, yaitu menambahkan ini. Seperti ini. Nah, di sini ada latihan 2. Kita bisa membuat proyek dan tambahkan file. Lalu ada beberapa kesalahan dan kita harusnya bisa memperbaiki kesalahan ini. Oke, kita buka saja NetBeans-nya. Kebetulan saya sudah mencobanya yang casting 2 ini. Nah, sebenarnya itu bukan seperti ini. Asalnya itu, bentar ya. Sebentar kita coba buka dulu yang kesalahannya.
casting 2. Casting 2. Kita ini jadikan komentar dulu agar bisa melihat kesalahannya. Di sini terlihat kesalahan yang pertama itu ada di tipe data variabel tipe data uang yang berisi 7 miliar. Kenapa ini merah? Karena tidak sesuai tidak ditambahkan ini L. Karena untuk tipe data long ini harus menambahkan L di belakang angkanya, di belakang angka terakhir tersebut. Lalu di sini kita bisa, nah di sini juga ada merah. Kenapa ada error? Karena dalam long ini Carl Pop ini kan tipe datanya itu long, ya kan? Long. Dan untuk di sini persen AC ini tipe datanya tipe variabel data persen AC ini adalah double. Dan untuk bisa memproses ini, kita harus mengcasting menjadi tipe long. Nah, kita kurungin terlebih dahulu. Akan bisa. Lalu di sini world population is 1950 source unit attention population division. Dan total dari ini tuh harusnya 2,52 miliar. Namun jika kita kita running lebih dahulu saja untuk melihat hasilnya. Hasilnya itu akan menyambung-nyambungkan saja, bukan penjumlahan. Dan untuk cara benarnya, untuk membenarkan solusi ini adalah kita bisa kita bisa ini uncomment saja. Tadi kan sudah terlihat permasalahannya. Kita bisa ini Afrika yang di penjumlahan ini kita ubah. Harusnya di sini adalah penjumlahan Afrika Pop. Lalu ditambahkan long. Salah satunya kenapa di tipe datakan salah satunya harus long? Karena penjumlahan ini melebihi dari 2 miliar, yaitu tipe integer ini tidak bisa memuat isi dari lebih dari 2 miliar. Maka salah satunya itu kita harus jadikan tipe long. Nah, kita run saja ya. Maka hasilnya akan 2,52 miliar sesuai dengan. Dan selanjutnya kita bisa mengisi nilai variabel angka integer ataupun lainnya itu dengan memisahkan angkanya itu dengan cara garis bawah. Garis bawah ini kan 123, garis bawah 456, garis bawah 789 ini setara dengan nilai 123456789. Di sini untuk agar lebih terlihat loh, lebih jelas berapa ribu, ratusan ribu ataupun sekian ribu lah. Nah, di sini ada konversi string ke data numerik. Nah, cara mengkonversi string ke numerik ini adalah dengan cara dengan cara misalnya ini ada integer. Ini ya, tipe datanya kan masih string. Namun kita ingin mengkonversi ini menjadi integer, yaitu dengan cara seperti ini. Integer dot parse in dan nilai dari ini ya. Nilai dari isi string tersebut. Begitupun dengan double. Hanya diubah di depannya aja double dan dot parse double. Dan untuk ininya, untuk lebih jelasnya ini kita bisa latihan yang parsing. Dari persoalan tadi kita sudah tadi di dalam persoalan tadi adalah nilai string yang tadi itu surplus itu saya gunakan dengan nilai dengan nama A yang berisi 15. Begitupun dengan tadi yang selanjutnya saya tuliskan dengan nama base yang isinya itu 0,05. Lalu ada string dengan nama C dengan nilainya itu abstrak 887 sekian. Lalu kita ingin mengubah nilai
string A ini menjadi integer, yaitu dengan cara ini. Sudah saya coba, integer.parseIn, lalu variabelnya yang dituju. Lalu kita ingin mengubah variabel B ini menjadi double, yaitu sama, namun yang membedakan hanya di jika itu integer ini memakai double parse double dot B. Lalu untuk yang C apakah diubah juga? Ternyata tidak. Kita print saja. Cek. Kita running, maka hasilnya. Untuk pembuktian ini bahwa ini sudah menjadi variabel atau menjadi integer maupun double, kita bisa jumlahkan dengan operator matematik. Itu saya tambah 4, ini ditambah let's say 2 lah. Kita run, dan kini akan menghasilkan ini 15 tambah 4 19, 0,05 ditambah 2 menghasilkan 2,05. Dan untuk selanjutnya, uraikan dan kalikan surprise dikali tax rate untuk bukan pajak. Setelah ini uraikan tax rate sebagai integer. Oke. Berarti untuk ininya berarti kita sys on. Uraikan yang menjadi integer itu yang mana? Yang tax rate. Berarti yang 0,05. Integer integer B tax rate sebagai integer, tax rate sebagai integer. Amati pesan kesalahan. Mengapa ini tidak bisa diintegerkan? Karena nilai dari double, yaitu B ini sendiri itu 0,05 itu tidak bisa dijadikan integer karena ada nilai koma, yaitu bukan nilai bulat. Dan untuk perintah yang pertama itu dikalikan ya surprise dikali tax rate, maka bisa kita ginikan saja. Di copy lalu dikalikan dengan yang isi dari double ini. Ini kesalahan ini karena ini yang tadi saya bilang, yaitu nilai B dari B ini adalah nilai koma, dan nilai bukan bilangan bulat. Jika kita ingin jadikan integer, ini tidak bisa karena integer tidak bisa menampung nilai yang ada komanya. Gitu. Nah, ini taruh di bawah saja biar rapi. Bentar. Ini taruh di sini. Lalu ini ditaruh di sini. Lalu ini mengubah dari nilai si C ini menjadi integer. Kita coba saja apakah bisa. C berarti ini integer. Coba kita running. Yang ini dikomenkan dulu, tidak akan bisa jalan. Kenapa masih ini error? Karena nilai dari ini kan kita mengubah dari isi variabel ini yang isinya nilai abstrak ini menjadi integer. Namun di sini terdapat ada huruf, yaitu DS, ND, dan seterusnya, dan diubah menjadi integer.
dan itu tidak akan error hasilnya. Karena integer hanya mampu menampung angka, bukan huruf. Gitu. Dan ini ada masalah input, ini ada number of exception, yaitu yang tadi misalnya ini nilai string ini ingin diubah menjadi integer, dan nilai string ini isinya itu adalah huruf, ingin diubah integer, maka hasilnya tidak akan bisa. Ini dinamakan number format exception. Jadi karena nilai tidak dapat diuraikan, dan ini menjadi resiko jika user dapat memasukkan apapun yang mereka inginkan. Untuk materi konversi jenis data cukup sekian, dan akan dilanjutkan materi mengenai input data di Java. Dan materi selanjutnya itu mengenai input dari keyboard ini dalam bahasa pemrograman Java. Tujuan dari materi ini adalah memahami input user, lalu bisa membuat G-Option-Pen untuk mengumpulkan input pengguna, lalu menggunakan scanner untuk mengumpulkan input dari konsol ataupun bisa disebut keyboard, menggunakan scanner untuk mengumpulkan input dari file, lalu memahami bagaimana scanner mengenai token dan pembatas. Nah, mengapa Anda harus mendapatkan input guna? Jika seperti ini, karena dalam software tentunya kita tidak bisa user itu tidak bisa masuk ke dalam shortcode-nya. Maka untuk mengatasi hal tersebut, user harus bisa menginput sesuatu itu dalam keyboard mereka sendiri-sendiri. Maka tidak bisa dilakukan dengan cara ini yang dinamakan sebagai hard coding. Nah, ini contoh input pengguna, maksudnya di sini bisa dibaca aja. Dan selanjutnya, cara mendapatkan input user bisa melalui tombol, bisa melalui dial, voice recognition, kotak dialog, file property, dan dalam Java ini menawarkan cara input pengguna itu dalam fitur G-Option-Pen Swing atau JavaFX, dan ini sebagai JavaFX ini pengganti swing dan scanner. Di sini ada tipe dengan cara G-Option-Pen, yaitu dengan cara seperti ini nih, memasukkan sintaks di dalam IDE masing-masing itu dengan cara ini. G-Option-Pen show input dialog, dan ini misalnya ini di atasnya tulis sesuatu. Nah, ini untuk stringnya harus dilakukan seperti ini. String input di option itu show input dialog, saya tips penting. Ini tuh setara dengan misalnya kita di hard coding itu menulis seperti ini. String tipe data string dengan nama input yang isinya itu kalau di sini this is a string, sama saja. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa implementasikan di IDE NetBeans-nya, yaitu kita buka NetBeans saja di input 01. Buat proyek NetBeans akan mengirim keluhan kesan untuk mengimpor. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat merahnya itu di mana. Kita ini komenkan dulu saja biar kelihatan merahnya di mana. Errornya lebih tepatnya, bukan merah. Misal kita ingin memasukkan string G-Option-Pen, itu dengan cara yang tadi, ini kita bisa copy saja. Nah, ini bisa kita uncomment dulu. Oh iya, ingat, jika kita tidak mengimport yang itu tadi, import java.swing.G-Option-Pen,
maka di sini terlihat di sini akan menghasilkan merah error karena tidak bisa membaca dari ini G option pen ini. Maka salah satu caranya itu adalah kita harus mengimpor java.swing.jOptionPen ini. Kita bisa copy dulu, import. Jika kita sudah ini, maka akan bisa terbaca. Coba kita akan run saja, biar lebih terlihat nih. Misalkan nama saya, nama Fialdi. Nah, di sini akan muncul di outputnya itu adalah nama sama dengan nama saya tadi yang saya input Fialdi. Dan untuk selanjutnya latihan 1 bagian 2 sesuai string dan uraikan string sebagai variabel integer terpisah. Uraikan string sebagai variabel yang dapat diuraikan. Cobalah integer dalam satu hanya dari persoalan tersebut mungkin string ini diubah menjadi integer dengan cara parsing, yaitu bisa kita contoh b sama dengan integer dot integer sudah tinggal lalu mungkin ingin cetak nilai ini tambah 1 cetak berarti ini hasil mungkin ya, hasil plus A, kita tambahin aja ini jadi plus plus. Coba kita run. Yang aslinya tadi kita string kita ubah menjadi integer, yaitu kita masukin contoh mungkin 5 saja. Oke. Hasilnya tetap 5. Oh, hasil tetap 5. Oh, ini salah. Saya mencoba cet A dan cet B. Nah, kita run lagi. 5, maka hasilnya akan jadi 6. Menambah 1. Dan selanjutnya ada kondensasi. Anda dapat menyebabkan input, menguraikannya, dan menghitung berapa baris. Lebih ininya maksudnya jika kita memakai JOptionPen bisa juga kita cuman nge-pop up doang, memakai dengan cara show input dialog. Nah, seperti ini, bukan seperti ini namanya. Show input dialog tuh seperti nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, ini contoh membuat dialog dengan JOptionPen tadi. Ini dan di sini parameter tadi yang JOptionPen ini adalah di sini parameter pertamanya 0, 0. Lalu di sini ini untuk pertanyaannya, lalu ini untuk judulnya, lalu ini belum tahu, yang isi aja angka 2, dan di sini isi kosong, lalu di sini di parameter selanjutnya kosong, dan di sini untuk di kolom isinya, kolom inputannya, parameter terakhirnya. Nah, di sini juga kita bisa menginput dengan cara memilihkan opsi, dan di sini bisa diperlihatkan di sini memakai sintaks seperti ini, string array accepted value yang isinya choice 1, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Lalu di sini masih sama parameternya, namun di sini tambahkan ininya, lalu parameter yang ini milih parameter pertama. Ini choice. Kayak di sini ditampilkannya pilihan yang kedua. Sebelum ke sini saya ingin menjelaskan mengenai inputan tadi yang menggunakan JOptionPen, namun dalam sebuah kalkulator sederhana. Dan di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama saya
membuat variabel bernama input 1 yang string yang kelak nanti diubah menjadi bentuk integer. Nah, di sini saya ubah bentuk string yang ini asal input 1 ini asal bentuk string jadi integer. Lalu ada yang variabel kedua bernama input 2 yang saya parsing juga ke bentuk integer. Nah, di sini nanti akan muncul kalkulator sederhana ya. Misal dari kancing baju kali bagi tambah dan kurang. Bisa kita running dulu. Ya. Kita ambil contoh bilangan pertamanya misalkan 3. Ininya dikalikan let's say 2 ya. Maka hasilnya ini hasil kalinya 3 kali 2 itu kan 6. 3 dibagi 2 itu hasilnya 1,5. Jika ditambah 3 ditambah 2 itu 5, hasil kurangnya itu 1. Gitu. Dengan memakai J option plan tadi. Nah, di sini juga kita bisa meng-pop up pemberitahuan dengan cara menggunakan show message dialog. Yang di sini parameter pertamanya 0, lalu selanjutnya untuk pesannya, dan untuk selanjutnya adalah judul, lalu untuk selanjutnya ini isikan saja masih 0. Dan di sini ada latihan kedua untuk implementasinya buat proyek baru eksperimen dan kode mencoba. Kita coba, kebetulan saya sudah mencobanya. Dan input 2 ini saya mencoba dari mulai pertama J option pen, lalu J executable value, lalu ada show message dialog. Seperti ini. Nah, kita bisa running. Di sini ada yang show dialog. Saya coba-coba ini asal aja isinya. Pesannya ini adalah data KWD. Kita running aja lah untuk lebih jelasnya. Pertama ini show message dialognya. Lalu misalnya ini kita masukkan domisili kita di mana, Purwakarta. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up ini jika kita memakai show message dialog. Jika tidak, maka outputnya akan terlihat di sini. Selanjutnya kita bisa milih misalnya prodi, kita pilih RPL. Nah, sini bisa kelihatan nanti outputnya ini seperti ini. Teknologi RPL. Nah, untuk cara selanjutnya, jika tadi kita sudah memakai J option pen, kita bisa memakai cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan scanner. Nah, cara menggunakannya adalah kita harus menggunakan sintaks ini, scanner sc sama dengan new scanner dalam kunci sistem in. Lalu ini untuk menutup si scanner tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin sebelum kita praktik kita harus tahu dulu cara menggunakan scanner ini bagaimana. Jika kita menggunakan tipe variabelnya bentuk integer, kita memakai sc.nextInteger. Jika kita memakai tipe variabelnya itu double, kita gunakan sc.nextDouble. Jika kita menggunakan string, maka gunakanlah sc.next. Dan ini untuk menutup si scannernya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba di latihan input 3 ini. Input 3. Nah, ini gue pindah ya komplain. Nah, dari persoalan tadi kita harus membuat scanner dari yang 3 token. Kebetulan saya sudah mencoba. Sebelum kita menggunakan scanner itu, jangan lupa kita harus menggunakan sintak ini. Dan jika kita setelah menggunakan sintak ini, akan otomatis kita mengimport java.util.scanner ini.
Dan pertama-tama untuk yang string, saya misalnya contoh ini sudah membuatnya, masukkan nama Anda, lalu string nama variabelnya itu nama sama dengan sc.next untuk string. Dan untuk integer adalah di sini saya menamakan variabel adalah a, yaitu dengan sama dengan sc.next integer. Dan untuk yang apa double, kita contoh misal satu apa double b sama dengan out b sama dengan sc dot next double. Dan ini untuk keluarannya, untuk outputnya, misal pilihan misal plus b, kita run, masukkan nama misalnya Rivialdi, usia Anda 19, 01 mungkin 0,8, lalu nih sukses. Ini cara menggunakan scanner. Dan di sini ada tipe-tipe pengecualian. Yang pertama adalah input mismatch exception, yaitu ketika kita nge-scan lalu ini tuh kita sistem output enough integer. Misalnya kita di ingin menginput string, namun kita menggunakan sc.next integer, maka itu tidak akan bisa dan akan menimbulkan seperti ini yang dinamakan input mismatch exception. Lalu ada juga illegal text exception, yaitu ketika kita membuka sintaks scannernya dan lalu kita belum menggunakan sc ini, kita sudah menutupnya, maka ini tidak akan bisa kita input melalui keyboard karena alur scannernya juga sudah ditutup. Maka ini yang dinamakan adalah illegal text exception. Lalu untuk selanjutnya adalah null pointer exception, yaitu ini kita memanggil scanner lalu menginput dan file ini mungkin nggak ada ataupun .txt itu mungkin nggak bisa diimpornya. .txt itu nggak bisa Java itu belum nggak bisa ngimpor .txt-nya. Maka ini dinamakan null pointer exception. Dan ini membaca filenya dan caranya seperti ini. Jika tadi kan ini mungkin si ininya belum ada di file di Java-nya, dan ini pun belum ditentukan. Nah, sini kan sudah ada. Cara membaca seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita ada praktek menggunakan ini adalah tugasnya sasaran membuat inputan menggunakan J option pen atau scanner dari keyboard. Namun pilih salah satu metode saja. Dan inputannya itu harus seperti ini, menerima setidaknya satu input sebagai string, lalu ataupun sebagai integer, double, lalu satu input pertanyaan untuk pengguna, dan melakukan operator matematika dengan satu input integer, satu input double, dan menerima sedikitnya 10 input total. Nah, kita coba saja. Kebetulan saya sudah coba. Pertama-tama kita harus menginput yang string kan tadi, yang string pertama-tama. Di sini saya sudah membuat string J option pad dan ini kalimatnya, dan ini untuk nge-pop up yang inputan yang kita sudah coba. Lalu yang ini input integer. Nah, ini adalah menanyakan usia, dan ini akan muncul pop up yang mana inputan usia kita akan muncul di sini nanti. Dan ini untuk input double-nya, pilih angka 0 sampai 1. Input pertanyaan, ini misalnya kita menggunakan tadi yang acceptable value, itu kita memilih jenis kelamin. Di sini saya memakainya, dan di sini akan muncul pop up juga.
Dan ini untuk operator matematika yang tadi. Maka kita akan coba saja. So, kita run. Kalimat kesukaan Anda, misalkan keren. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Keren. Misalnya usia Anda 19, sudah 19. Lalu pilihan angka 0 sampai 1. Mau bisa ya milih 0,4. Nanti akan muncul 0,4. Jenis kelamin Anda. Kita ini bisa milih laki-laki atau perempuan. Saya pilih laki-laki. Lalu bilangan pertama ini untuk bila apa? Operator matematika tadi. Misal kita contoh ambil 5. Bilangan keduanya 2. Ini nanti akan muncul hasil kalinya 10. Hasil baginya 2,5. Lalu hasil tambahnya adalah 7. Lalu hasil kurangnya adalah 3. Sekian presentasi saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.